Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu, saya Andi dari tim PKRS. Kebetulan dalam hari ini, Senin 15 November 2021, kita sedang bersama dokter spesialis patologi anatomi, Ibu Dr. Seli Alinta, SPPA. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Andi. Iya. Dalam rangka memperingati Hari Patologi Internasional tahun 2021, berkenan Ibu Dr. Seli menyempatkan waktunya untuk memberikan penyuluhan kesehatan yang kaitannya dengan topik di patologi. Mungkin bisa dijelaskan mungkin atau mungkin salam dulu Ibu sama yang menonton kita nanti di channel PKRS, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton. Penonton, Bu. Penonton. Penonton channel YouTube, Bu. Channel YouTube PKRS. Iya. Saya Dr. Seli Alinta, SPPA, dinas di Laboratorium Patologi Anatomi RSUD M. Painan. Saya akan mencoba untuk sharing sedikit informasi tentang cara deteksi dini tumor permukaan dan membedakan jinak dan ganas. Oke. Nah, sebelum ke topik penyuluhan kita, Bu, mungkin masyarakat pun ada yang belum tahu, Bu, bahwa di rumah sakit kita ini sudah ada laboratorium patologi anatomi. Ya. Sejak kapan tuh, Bu? Ya, kalau laboratorium patologi anatomi di RSUD M. Painan ini sudah ada sejak 2019. 2019. Ya. Sebelumnya kita kirim sampelnya itu ke Padang ke Unan, ya. Labor Unan ya, Bu. Ya. Nah, jadi untuk sekarang mungkin salah satu kelebihan di kita pasien atau istilahnya pasien kita yang berobat seandainya memerlukan pemeriksaan labor patologi anatomi tidak perlu menunggu lama ya, Bu. Iya. Nah, jadi bisa istilahnya ditangani di RSUD. Oke. Iya. Nah, kembali ke topik ini, Bu. Jadi deteksi dini tumor permukaan ya, Bu. Iya. Itu maksudnya bagi kita yang awam ini, Bu. Maksudnya tumor permukaan itu apa itu? Iya. Jadi tumor kita mulai beranjak dulu dari tumor, ya. Tumor itu adalah benjolan yang tumbuh baik dia bisa ada di permukaan tubuh, bisa juga berada di dalam tubuh. Kalau yang di dalam tubuh tentu saja kita tidak bisa lihat. Ya, Bu. Yang kita bisa lihat adalah tumor-tumor yang berada di permukaan tubuh. Nah, tumor ini adalah suatu perbanyakan sel-sel yang tidak sesuai dengan kaidah sel normal. Jadi dalam proses perbanyakannya ini dia sangat cepat pertumbuhannya, baik dalam bentuk pertumbuhan sel maupun dalam ukuran sel yang jauh melebihi dari pertumbuhan sel-sel normal. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi dini tumor permukaan dan membedakan mana yang jinak dan mana yang ganas. Oh iya. Jadi karena mungkin bagi seperti kita masyarakat awam, mungkin yang bisa dideteksi itu permukaan ya, Bu, karena nampak menonjol atau ada perubahan itu yang bisa dilihat dengan mata ya, Bu. Bisa kita lihat, bisa dirasakan. Kita raba, bagaimana konsistensinya, lunak kah atau keras kah? Kita bisa beranjak dari setelah mungkin kita melihat memerlukan pemeriksaan di tumor permukaan, timbul lagi seandainya ada apakah ini jinak atau ganas. Iya. Oke. Ya, jadi kalau untuk kita dari deteksi ya, Bu ya. Berarti kita istilahnya secara dini bisa melakukan sendiri ya, Bu. Umpamanya kita ini ada tumor enggak kira-kira yang di permukaan. Iya. Seperti apa tuh, Bu? Ya. Jadi yang termasuk tumor permukaan ini misalnya ya tumor payudara, tumor kulit, kemudian tumor-tumor yang kelenjar gondok, ya, dan tumor-tumor jaringan lunak, misalnya tumor di tangan, mungkin itu berasal dari sel lemak atau sel otot. Iya. Pada intinya memang tumor itu bisa kita lihat dan bisa kita raba. Nah, bagaimana cara merabanya itu? Sebelumnya kita harus tahu dulu, kira-kira udah berapa lama tumor itu ada. Kalau misalnya yang ganas, biasanya dia udah dalam waktu yang pendek, dia pertumbuhannya sangat cepat.
Nah, sedangkan kalau yang jinak biasanya tidak terlalu cepat, tapi dia konsisten tumbuh. Konsisten tumbuh ya Bu. Bisa bertambah besar. Kemudian jika kita raba, perabaannya itu istilahnya konsistensinya itu berbeda. Kalau yang jinak, tumornya itu teraba kenyal, tidak padat. Jadi hanya kenyal, masih bisa kita tekan sedikit, masih bisa ada ruangan untuk menekan. Tapi kalau tumor itu ganas, biasanya dia keras, sulit sekali kita untuk menekannya, padat sekali. Ya, kemudian kalau tumor jinak, biasanya dia masih bisa digerakin sedikit, artinya dia tidak terikat kuat dengan jaringannya sekitarnya yang menempel tadi ya Bu. Iya, tidak terlalu menempel dengan jaringan sekitarnya. Jadi dia istilahnya dia mobile, masih bisa digerakin kiri kanan, digeser-geser. Tapi kalau tumornya itu ganas, sulit kita untuk menggesernya karena dia udah terfiksir, udah terikat kuat dengan jaringan-jaringan sekitar. Oke. Itu secara sederhananya bisa kita lihat. Mungkin kalau yang di masyarakat kita mungkin yang udah familiar tuh tumor payudara ya Bu ya. Iya, betul. Nah, itu kayaknya memang penting sekali mungkin bagi adik-adik kita atau mungkin istri kita istilahnya lebih care dengan kesehatan tubuhnya. Mungkin bisa diajarin Bu cara mendeteksinya mungkin Bu. Jadi kalau untuk khususnya perempuan ya, sebenarnya tumor pada perempuan itu ada banyak sih ya Mas Andi. Yang paling banyak itu memang tumor payudara, kemudian ada lagi tumor ovarium. Itu juga banyak pada perempuan. Ada lagi tumor mulut rahim atau tumor serviks, serviks. Ada lagi tumor rahim. Nah, kalau yang tumor rahim, tumor serviks itu kan di dalam ya, ovarium di dalam. Jadi susah kita mendeteksi secara dini, maksudnya untuk pasien ya. Nah, kalau tumor permukaan itu ada tumor payudara, ada kesempatan kita untuk mendeteksi secara dini. Jadi kalau misalnya kita temukan benjolan di payudara, benjolannya itu ada bermacam-macam kan, karena memang payudara itu pada prinsipnya kan terdiri dari kelenjar. Iya Bu. Jadi kadang-kadang memang ada kelenjar-kelenjar yang teraba agak sedikit teraba ya, seperti biji atau seperti biji kacang hijau atau biji kacang gitu ya, teraba terus agak mobile. Nah, kalau misalnya dia dia hilang timbul, kemungkinan itu masih bisa karena pengaruh hormonal. Tapi kalau dia menetap, apalagi sudah terfiksir, apalagi kita melihat ada pertambahan volume, jadi pertambahan ukuran yang cepat ataupun lambat, itu tetap aja kita harus khawatir. Kalau misalnya dia terlalu cepat, mungkin kemungkinan ganas ada. Tapi kalau misalnya dia tidak terlalu cepat, ya berarti itu tumor jinak. Nah, jadi cara mendeteksinya itu pertama ya kita meraba, kemudian cara merabanya itu pada saat mandi ya, ibu-ibu di rumah, kemudian dengan cara mengangkat kedua tangan ke atas ya, tangan kiri bisa meraba yang di kanan, tangan kanan meraba yang di kiri ya, seperti itu. Kemudian juga ada lagi gejala yang lain, misalnya keluarnya cairan, atau cairan itu bisa cairan bening, bisa darah dari puting susu. Itu juga merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dini ada tidaknya tumor di payudara. Jadi kan ini kan berangkat dari pengalaman. Kebetulan saya punya pengalaman Bu, istri saya pernah mendengarkan seperti ini tentang deteksi dini tumor atau kanker payudara, karena dia udah mulai curiga waktu itu Bu. Akhirnya sesuai arahan mendeteksi dini sendiri Bu. Ternyata memang ada seperti kayak kacang kedelai itu Bu. Seperti itu kan, karena dia udah istilahnya penasaran, akhirnya berobatlah kami ke RSUD. Kebetulan waktu itu dengan dokter Diki, akhirnya dianjurkan operasi Bu. Dan alhamdulillah setelah dilakukan pemeriksaan jaringannya, dia termasuk tumor jinak Bu. Jadi memang mungkin memang harus kepedulian kita sendiri terhadap badan kita sendiri ya Bu. Jadi mungkin kalau ada yang berbeda rasanya, kelainan di permukaan atau keluar cairan yang istilahnya tidak umum lah ya, boleh kita memeriksakan ke dokter ya Bu.
Kalau untuk di ini Bu, di sinilah ya Bu, udah macam-macam tumor yang Ibu periksa nak Bu. Dari kalau boleh tahu di kita patologi anatomi di kita labor ini Bu, melayani dari poli apa aja Bu yang umumnya mereka memeriksakan jaringannya Ibu? Iya. Kalau di PA itu yang paling banyak memang dari bedah, dari OK ya, hasil operasi. Iya. Dari OK itu ada bedah, ada kebidanan, itu yang paling banyak. Kalau polinya biasanya kita memeriksa yang tindakan FNAB, fine needle aspiration biopsi atau baja. Itu bisa dari penyakit dalam, bisa dari bedah, bisa dari kebidanan, itu biasanya pap smear, tapi sama itu sitologi juga. Kemudian bisa dari THT. Oke. Nah, kembali ke topik tadi Bu, cara deteksi dini tumor permukaan. Mungkin kalau kami atau istri saya itu mungkin beruntung karena kebetulan tumornya itu yang jinak Ibu. Iya. Nah takutnya kan kita mungkin karena awam dan baru mengetahuinya yang ganas karenanya Bu ya Bu. Itu perbedaannya Bu, maksudnya yang ganas itu rata-rata pertumbuhan kecepatannya untuk membesar itu biasanya berapa itu Bu? Iya. Dari kalau khusus untuk payudara ya? Iya Bu. Jadi biasanya kalau untuk payudara itu sama pada umumnya itu tumornya itu keras. Biasanya kalau yang ganas keras dan susah untuk digerakkan. Nggak pindah-pindah ya Bu kasarnya ya? Iya, nggak pindah-pindah. Kemudian dia bentuknya nggak bulat bagus. Biasanya dia nggak teratur atau permukaan itu berbenjol-benjol. Benjol-benjol ya Bu. Kemudian sering ada perubahan pada kulit. Kalau yang ganas, kulit itu seperti kulit jeruk, agak besar-besar porinya di bagian yang sakit itu. Kemudian bisa juga keluar cairan dari puting susu tadi. Nah, kadang-kadang juga ada yang kalau udah stadium lanjut itu ada juga diikuti oleh bengkak pada bagian aksila atau bagian ketiak. Jadi Bu. Itu kalau udah sampai ke situ berarti sel ganasnya itu udah sampai ke kelenjar getah bening di aksila. Jadi kadang pasien karena ini tidak datang cepat ya ke dokter waktu ada benjolan, tiba-tiba jadi datangnya ke kita itu sudah ada benjolan di aksila. Udah stadiumnya udah lanjut ya Bu kasarnya. Di mamenya sudah ada benjolan, di aksila juga sudah ada benjolan. Kalau ini udah lanjut. Oke. Ini tadi kan kita bicara deteksi dini yang paling sederhana kan tumor payudara ya Bu. Kalau yang untuk yang lainnya Bu, contohnya kayak Ibu bilang tadi Bu, kayak tumor kulit. Ya, juga bisa. Kalau tumor kulit itu sering pada daerah-daerah yang terpapar cahaya matahari. Misalnya justru malah itu Ibu? Iya. Di wajah misalnya kan tadinya awalnya seperti bercak, hitam, atau apa ya Bu? Tapi lama-lama makin meluas. Kadang-kadang tengahnya malah menjadi seperti ulkus atau tukak atau seperti luka yang nggak sembuh-sembuh. Nah, atau awalnya seperti tai lalat aja, tapi lama-lama dia mengalami perubahan warna. Kemudian ada luka di tengahnya atau ada tukak di tengahnya. Nah, itu dia bertambah besar ya karena proliferasi sel tadi kan. Dia bertambah besar. Nah, itu kita curiga. Cepat atau segera memeriksakan diri ke dokter. Seperti itu. Demikian juga tumor permukaan lain misalnya di kelenjar gondok. Kelenjar gondok kan yang di leher itu memang ada perubahan menonjol, membesar kan. Itu juga kita khawatir. Itu yang di permukaan yang paling kalau untuk sekarang Bu yang gondok ini udah agak jarang ya Bu. Mungkin karena kita garam pun udah banyak mengandung yang yodium kan. Kalau dulu kan banyak itu Bu. Cuma kalau yang gondok itu Bu, kalau yang udah besar itu memang susah dioperasi itu gimana Bu? Nah, kalau gondok itu tidak semua yang membesar itu ganas. Nah, kadang-kadang kalau yang gondok besar, malah yang besar sekali itu tuh yang dulu banyak menyerang penduduk kita yang di bagian-bagian pegunungan itu memang karena gondok, karena memang kekurangan yodium pada makanannya. Tapi biasanya kalau tumor ganas dari tiroid itu nggak sampai sebesar itu malah. Jadi dia nodulnya kecil atau dia nggak terlalu berbenjol, tapi dia datar saja. Nah, tapi ada perubahan lain, misalnya ada gangguan menelan, ada gangguan perubahan suara, suara jadi serak. Terus satu lagi untuk tumor permukaan, ada nggak Bu perbandingan umpamanya yang lebih rentan kena itu umpamanya dari jenis kelamin? Ada seperti itu Bu? Ada tentu saja.
Jadi kalau pada perempuan tentu tumor-tumor yang paling banyak tumor payudara, tumor ovarium, Heeh. tumor kulit juga banyak pada Iya. perempuan karena paparan dengan zat-zat kosmetik yang berbahaya kan, seperti Iya. misalnya merkuri yang dipakai. Kalau pada laki-laki itu tentu saja banyak tumor nasofaring, tumor paru karena merokok. Jadi Mm-mm. faktor-faktor risikonya kan berbeda. Kemudian ada lagi tumor usus, paling banyak pada laki-laki. Ya, tergantung faktor risikonya dari orangnya tersebut. Oke. Nah, untuk saran Bu, bagi yang seperti di permukaan mungkin bisa lah kan Bu ya. Tapi kalau kayak yang ini Bu, deteksi dininya seperti apa Bu? Contohnya kalau untuk kayak tumor atau kanker yang serviks, ovarium, itu sarannya gimana itu Bu? Ya, jadi pertama tentu kita kalau misalnya ada riwayat di keluarga, misalnya ada keluarga yang eh, menderita kanker, misalnya kan dimanapun tempatnya, Mm-mm. itu kita udah ada risiko berarti. Kemudian pekerjaan, misalnya kan kalau pekerjaan kita terpapar cahaya matahari, kemudian sering bergonta-ganti kosmetik, kebiasaan-kebiasaan, Mm-mm. kemudian kebiasaan misalnya kebiasaan merokok, kebiasaan atau kita bekerja di lingkungan yang terpapar zat radiasi yang banyak. Jadi ada faktor-faktor yang cenderung akan menjadikan kita menjadi derita suatu kanker. Gitu. Kemudian nanti setelah itu baru dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Kan? Mm-mm. Pemeriksaan fisiknya jika di tumor kalau tumornya di dalam, walaupun kita nggak bisa lihat, tentu saja dia tetap menimbulkan gejala. Misalnya kalau untuk tumor di paru-paru, kita kan nggak bisa lihat. Iya Bu. Nah, tapi pasiennya mungkin dia batuk darah. Nah, Hmm. batuk darah, kemudian dia ada sesak napas. Nah, kemudian nafsu makan menurun, penurunan berat badan. Itu kan gejala-gejala kanker secara Iya keseluruhan. Bu. Nah, kemudian kalau memang sudah ada gejala-gejala seperti itu, nanti baru kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Kalau misalnya paru-paru, kita perlu pemeriksaan ronsen toraks. Kita lihat dulu apakah ada cairan yang menyeluruhi paru-parunya atau tidak. Apakah ada massa di paru-parunya, itu kan kelihatan dari Mm-mm. ronsen kan. Nah, kalau untuk organ-organ di dalam misalnya kita perlu USG. Nah, nanti setelah itu baru lakukan biopsi. Biopsi itu yang nanti jaringan hasil biopsi itu yang nanti diperiksakan di labor PA. Jadi di Oke. situ kita lihat jaringan itu apakah selnya itu masih jinak atau memang sudah ganas. Oke. Eh, Kemarin saya sempat membaca sekilas ya Bu tentang untuk patologi anatomi. Ternyata tidak hanya tumor saja yang bisa diperiksa di patologi anatomi ya Bu. Minimal kemarin saya lihat itu seperti kanker, penyakit ginjal dan hati, Iya, terus gangguan autoimun iya, dan infeksi. Itu pun iya. untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan di PA juga ya Bu untuk mendiagnosanya itu Bu. Iya, sepanjang yang dikirim itu jaringan. Jaringan ya Bu. Nah, kalau jaringan atau cairan tubuh Mm-mm. bisa kita periksa. Jadi memang kita ingin mencari sel tumor ganasnya di situ. Kalau memang ada kecurigaan dari klinisi. Tapi kalau yang dikirim itu bukan jaringan, memang di PA bukan bagian PA. Oke, oke. Nah, ini mungkin ya udah di ujung nih Bu, karena kita tahu kesibukan Ibu juga kan. Jadi mungkin sedikit saran kepada para pendengar maupun yang menonton kita, istilahnya pesan Ibu untuk istilahnya kita lebih care terhadap diri kita, utamanya kepada penyakit tumor ini, entah jinak atau ganas. Jadi kita lebih tahu lebih dini seperti apa. Ya. Boleh silakan. Jadi kalau untuk nonton channel YouTube PKRS Iya. ya, sebaiknya memang sebesar apapun benjolan, apalagi kalau dia yang di permukaan, sesegera mungkin bawa ke dokter. Jangan tunggu besar, jangan tunggu udah mengeluarkan cairan atau Iya. nanah. Gitu. Karena mumpung dia masih kecil, sebenarnya makin kecil benjolan itu terapinya lebih akan lebih sederhana dibandingkan yang benjolan yang sudah besar, yang sudah menyebar kemana-mana. Apalagi udah menyebarnya sampai ke pembuluh darah masuk ke organ lain. Iya. Nah, itu lebih parah lagi. Penyebaran itu kan bisa ke kelenjar lim, melalui pembuluh lim ke kelenjar lim. Melalui pembuluh darah penyebarannya ke organ lain. Organ jauh misalnya dari payudara bisa ke otak. Komplikasi ya Bu. Iya, metastasis dia ke tempat lain. Nah, itu kan
nunggu lama. Terus ada yang sampai udah meletus tumornya itu di payudaranya itu udah meletus baru datang ke rumah sakit. Iya. Itu kan kalau itu udah sulit kita untuk menyelamatkan nyawa kan. Iya, iya. Pilihan terapinya juga udah sulit. Karena harus ada kemoterapi, ada radiasi, sementara tubuh pasien sudah dalam keadaan drop seperti itu. Jadi pesannya mau sekecil apapun benjolan, kalau apalagi benjolan permukaan yang kita bisa lihat dan bisa raba sendiri, cepat bawa ke rumah sakit, cepat periksakan ke dokter. Nanti dokter yang akan menentukan apakah ini mau di biopsi atau mau di FNAB dulu. Tapi kita nggak terlambat dalam berobat. Oke. Apalagi sekarang di rumah sakit kita sudah dilengkapi dengan betul laboratorium sekali, patologi anatomi. Jadi lebih cepat ya Bu, lebih di cepat diagnosa hasilnya pun lebih iya, cepat tahu. dari segi jarak kita udah dipermudah, Iya. udah dekat. Kalau dulu kita masih naik mobil ke Padang. Iya, karena saya mengalami dulu Bu. Jadi gini, maksudnya saya dulu membantu di staf pelayanan. Jadi setiap orang mau memeriksakan jaringan itu kan lapor ke atas Bu. Iya, Jadi harus membuat istilahnya menyisihkan waktu juga Bu, pihak keluarga membawa ke labor unan. Nunggu dulu hasilnya kapan dijemput. Iya. Nah, jadi kalau di sini sekalian Bu, biar masyarakat kita tahu juga untuk ininya Bu, jamnya Bu. Jadi jam kerjanya Bu, siapa tahu dari puskesmas atau rumah sakit lain mengantarkan jaringannya. Bahwa seandainya ke labor PA itu jam operasional jam berapa Bu? Kalau labor PA buka tuh dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu buka ya Bu? Iya, buka. Terutama untuk pasien-pasien RSUD Emzen ya. RSUD Emzen, karena seandainya pun ada pasien itu bisa ditelepon langsung ke PA karena teknisi kami selalu buka Senin sampai Sabtu. Iya. Nah, kalau untuk jaringan yang di luar rumah sakit tetap harus ke dokter klinisi dulu, dokter bedah kah dia atau dokter optik. Tergantung nanti penyakitnya apa. Iya. Jadi misalnya puskesmas, dokter umum puskesmas, ada pasien nih curiga tumor di payudara. Nah, pasien itu harus dirujuk dulu ke poli bedah MZ. Nanti dokter bedah di MZ yang merujuk ke labor PA. Oke, itu ininya Bu ya. Surat permintaannya masih dari dokter bedah. Prosedurnya. Terakhir, ternyata bagi yang belum belum familiar Bu istilah patologi ini ya Bu. Ternyata dengan adanya patologi anatomi, apalagi di kita ya Bu, sangat membantu sekali, terutama bagi tegaknya diagnosa melalui jaringan ya Bu. Jadi di Hari Patologi Internasional Bu, mungkin pesannya Bu, mungkin ke rumah sakit kah atau ke masyarakat kita, bagaimana kita untuk memperingati Hari Patologi Anatomi? Hari Patologi Internasional ya Bu. Jadi di Hari Patologi Internasional ini saya berharap ya mudah-mudahan masyarakat pada umumnya, tenaga kesehatan pada khususnya lebih ngeh gitu ya tentang peranan patologi anatomi dalam menegakkan diagnosis pasien. Jadi kita itu diagnosis dari patologi anatomi itu adalah diagnosis gold standar atau baku emas. Artinya insya Allah apa yang kita baca itu memang itu yang ada, apa yang kita terima, apa yang kita buat memang itu yang ada. Jadi tidak merupakan suatu perkiraan atau dugaan atau tebak-tebakan lagi gitu. Memang udah ini fix ya hasilnya Bu ya. Ini memang jaringan dari tubuh pasien yang kita proses dan kita lihat di bawah mikroskop. Jadi dengan adanya itu sebenarnya kami dalam mendiagnosis dan membantu juga untuk terapi pasien tentunya ya, karena kan tidak mungkin diagnosis yang salah akan tidak mungkinlah diagnosis itu, maksudnya tanpa diagnosis yang benar hasilnya juga pasti juga tidak akan bagus. Pengobatan pun akan melenceng juga ya Bu. Akan melenceng. Jadi dengan adanya diagnosis yang benar diharapkan tentu pasien mendapatkan terapi yang terbaik. Oke Bu. Mungkin harapan untuk manajemen baru Bu, siapa tahu untuk ini Bu, kalau untuk kelengkapan di labor PA kita kira-kira menurut Ibu gimana? Udah istilahnya standar atau siapa tahu pengen ditingkatkan lagi seperti apa? Harapan untuk manajemen baru ya Bu, harapan kita bersama. Iya, boleh Bu. Jadi ya kalau harapan kalau untuk alat alat alhamdulillah kami sudah sangat bersyukur sudah difasilitasi oleh Pemda dan RSUD Emzen Painan. Cuman memang sambil berjalan memang tetap aja namanya kita berharap ya Bu. Iya berharap
untuk lebih lancarnya itu adalah reagen yang kami gunakan setiap hari, Mas. Jadi dalam processing jaringan itu kita kan butuh zat-zat kimia. Jadi dia kan ada tahapannya. Setelah kita potong, kita masukin ke alat besar yang khusus prosesor itu namanya. Di situ ada reagen-reagen seperti alkohol 70%, ada 80, ada 100, ada silo. Nah, reagen itu yang kadang-kadang macet, Mas. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kami hasil PA-nya sudah ada di meja, siap dibaca. Reagennya, Bu. Karena reagennya ini nggak lengkap, nggak bisa kita proses. Daripada dipaksakan diproses, tapi saya nggak bisa baca karena hasilnya nggak bagus nanti. Berarti itu ada sedikit ya, Bu, ya, tentang kalau saya salah kan risikonya besar. Jadi misalnya pasien itu jinak, saya bilang ganas. Yang nggak harus di kemo, berarti harus di kemo, jadi di kemo kan. Itu yang kadang saya tunda dulu, nggak bisa nih dilakukan processing karena reagen kita belum datang. Kelancaran datanya reagen ya, Bu. Mudah-mudahan nanti manajemen juga menonton, jadi bisa ya, Bu. Sama mungkin tempat mungkin ya, Bu. Tempat agak luas. Ya kan, Bu. Kami sebenarnya bukan apa, dengan adanya labor PA di sini, kami udah bersyukur sekali, Mas. Maksudnya RSUD kita tipe C gitu kan. Cuman ya kalau boleh kami minta tempat yang agak luas sedikit gitu, Mas. Agak leluasa kita bergerak di dalamnya. Ya, terima kasih Dr. Sally Alinta, SPPA sudah bersama kita. Mungkin ada sekitar 30 menitan. Kita penyuluhan kesehatan ini dalam rangka untuk memeriahkan dan memperingati Hari Patologi Internasional, dan dengan penyuluhan kesehatan yang bertema deteksi dini tumor permukaan, mengenal jinak atau ganasnya. Itulah salah satu cara kita untuk memperingati Hari Patologi Internasional. Semoga bermanfaat dan kita jumpa kembali di lain waktu, kesempatan dengan tema yang berbeda dan dengan dokter spesialis yang berbeda. Terima kasih waktunya. Terima kasih Dr. Sally.